Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Senang sekali saya Yohanes Fandi kembali menemani Anda di episode ke-91 spesial Ramadan. Sobat Jatim, gak terasa kita sudah berada di momen yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang pengendalian diri, peningkatan kualitas ibadah, dan tentu saja menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kita tahu perubahan jam pola makan, jam tidur, hingga aktivitas harian selama Ramadan seringkali mempengaruhi kondisi fisik kita semua. Nah, supaya ibadah tetap optimal dan produktivitas tetap terjaga, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu Ramadan sehat, menjaga gizi dan imunitas di bulan puasa. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Katim Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Malik Afif, SKMMK. Selamat siang, Pak Malik. Ya, siang Mas Fandi. Apa kabar Mas Fandi? Luar biasa. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast kami. Dan sesuai yang saya omongin di awal tadi, kita sudah berada di suasana Ramadan, Ramadan, dan juga kita ada di puasa ya Pak ya. Betul ya. Pasti ini Sobat Jatim ini pasti perlu sekali tips-tips tentang bagaimana menjaga imun, bagaimana menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah puasa ini. Baik, Siap. Pak Malik, setiap Ramadan ini kan pasti suasananya selalu berbeda. Pola makan berubah, aktivitas juga pasti menyesuaikan ya Pak. Sebagai pembuka di podcast kali ini Pak, kira-kira kebiasaan sehat apa saja yang sebaiknya dilakukan selama bulan puasa ini Pak Malik? Iya. Tentu kita tahu semua ya kalau bulan Ramadan itu salah satu yang berubah dari kebiasaan kita itu adalah yang pertama yang pasti jam tidur. Oh iya, jam tidur. Jam tidur itu akan berubah karena ada jadwal yang namanya sahur, di mana sahur itu akan lebih pagi daripada kita biasanya, sehingga ini yang akan berubah. Kemudian yang kedua yang berubah juga adalah pola makan. Ini yang akan banyak berubah karena kebiasaan orang Indonesia itu kan makan 3 kali ya. Betul. Termasuk Mas Fandi pasti. Iya. Jadi kalau yang sedianya makan 3 kali, ini jadinya 2 kali. Hanya di waktu sahur dan di waktu berbuka. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita rubah. Tentu yang terkait dengan pola makan ini, maka kita harus membiasakan diri kita dengan cukup porsi dan bergizi. Itu di saat berbuka dan sahur. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua untuk pola tidur, ini juga harus kita perhatikan, mengingat juga akan banyak berubah. Yang sedianya normalnya mungkin rata-rata kita 6 jam, itu bisa berkurang dari itu sehingga istilah-istilah seperti power nap ya, tidur yang sangat berkualitas dalam waktu singkat itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mensiasati itu. Kemudian juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan-perubahan karena perubahan pola makan tadi juga berakibat pada perubahan metabolisme. Betul. Nah, metabolisme ini hubungannya adalah pada bagaimana kita menyerap energi, kemudian bagaimana kita menggunakan energi sehingga itu akan banyak berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Termasuk bagi kita juga yang biasanya bekerja dari katakanlah jam 8 atau jam 9 sampai jam sore ya. Itu juga akan sangat banyak mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Itu mungkin Bang. Karena memang puasa ini juga jadwal tidur pasti juga terganggu ya Pak. Betul. Yang kita biasanya bangun jam 5 atau jam ini, tapi kita harus bangun lebih awal. Nah ini loh kekosongan jam di antara setelah sahur sama mau beraktivitas itu kan ada kekosongan jadwal. Betul. Nanti mungkin Pak Malik bisa share bagaimana tips-tips supaya tetap walaupun kita kerja, kita melakukan aktivitas sehari-hari itu tetap 100% gitu baterainya Pak Malik. Baik. Ini Pak, kalau kita bicara soal gizi, keseimbangan gizi dan metabolisme ini kan sering jadi tantangan Pak. Kadang saat sahur ini kurang seimbang dan saat berbuka ini justru berlebihan. Apalagi kalau
Ramadan gini identik sama takjil-takjil yang kita Ya, betul, pulang betul. kantornya udah war kemana-mana, kita pulang bawa banyak sekali makanan, kayaknya lapar mata aja sih Pak Malik. Nah ini Ya, menurut Bapak bagaimana? Apa tantangan upaya utama dalam menjaga asupan gizi selama berpuasa ini? Iya, tentu terutama ini kan masih kita di minggu-minggu awal ya, Iya. Mas Fandi. Minggu-minggu awal biasanya masih penyesuaian dalam tubuh kita. Tidak hanya tubuh kita, termasuk otak kita juga sedang penyesuaian. Betul. Sehingga istilah yang biasanya banyak menjadi salah satu yang perlu kita waspadai adalah istilah balas dendam. Jadi ketika di awal-awal ini biasanya ketika siang itu terasa begitu lapar-laparnya ya, itu biasanya punya pikiran secara dalam bawah sadar kita itu akan balas dendam nanti saat berbuka puasa. Makan Ya. semuanya ya. Ya, makan semuanya. Dan tentu ini juga harus kita waspadai. Yang terpenting adalah sebenarnya ketika kita berbicara gizi, itu tetap standarnya adalah gizi seimbang. Betul, betul. Nah, gizi seimbang itu tentu teman-teman tetap harus memperhatikan apa itu karbohidratnya, apa itu proteinnya, apa itu sayur, dan apa itu buahnya. Itu juga harus selalu diperhatikan. Sehingga dalam memilih, tentu kan kalau kita berbicara memilih makanan, itu selain memang kita harus memilih tadi unsur-unsurnya, itu harus terpenuhi gizinya semua. tadi. Juga kita harus pastikan keamanan pangannya. Nah, Betul. saya tidak mau berbicara bahwa takjil mana yang baik, mana yang tidak, tetapi kita harus bisa memilih sendiri. Tentu dari porsi-porsi kandungan gizinya harus ada. Kemudian yang terpenting juga kita bisa pastikan bahan pangannya itu sumbernya seperti apa, kemudian bagaimana mengolahnya, termasuk bagaimana menyajikannya. Ya, higienisnya. Nah, sehingga selain asupan gizinya juga kita harus bisa sama-sama jaga bagaimana keamanan pangannya. Nah, dan kalau berbicara takjil, memang yang paling baik takjil-takjil yang memang kita buat sendiri. Buat sendiri. Ya, Lebih bersih lah ya, itu yang lebih baik. Dan kemudian juga mungkin yang kemarin juga di media sosial banyak beredar juga ya, tahta tertinggi dalam takjil itu tahta tertingginya adalah gorengan. Gorengan iya itu. Ini memang yang mau saya tanya Pak. Ya, betul. Apakah memang sebenarnya kita itu juga harus menjaga, gini, saya kan seliweran di sosial media katanya puasa itu baik buat kesehatan karena karena tidak ada energi, tapi energi itu memakan lemak-lemak atau seperti itu. Nah, tapi apakah ini akan menjadi sama aja ketika kalau kita buka puasa kita udah makan gorengan, kita langsung minum yang manis-manis. Menurut Pak Malik seperti apa? Iya, jadi kan ini kuasa Tuhan ya, kuasa Allah itu tubuh kita ini kan ibaratkan sebuah pabrik gitu kan, atau sebuah makhluk itu kan apa yang masuk dengan yang digunakan itu kan harus seimbang. Nah, yang terjadi biasanya sehari-hari itu semakin lama kita semakin tidak bisa mengatur sehingga yang masuk lebih banyak daripada yang digunakan. Nah, dengan mekanisme puasa ini sebenarnya membantu tubuh kita untuk menetralisir itu. Jadi tubuh kita itu diajari untuk menyerap yang biasanya kan gini, masuk ketika itu tidak digunakan, maka otomatis oleh tubuh kita itu akan disimpan. Salah satunya menjadi lemak tadi ya. Sehingga ada istilah obesitas dan lain sebagainya. Nah, agar tubuh kita itu, sebenarnya lemak ini juga bisa digunakan, mekanismenya adalah lemak ini adalah cadangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, masalahnya adalah cadangan-cadangan yang sudah kita simpan belum digunakan diisi lagi. Ya. Numpuk-numpuk jadinya. Nah, jadinya numpuk-numpuk, cadangannya lebih banyak daripada yang digunakan. Sehingga mekanisme puasa seperti itu. Dan apakah nanti akan sama saja? Akan sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena tubuh kita punya sensor yang namanya kenyang. Yang namanya kenyang gitu ya. Artinya dan waktu untuk sahur dan berbuka itu juga tidak sepanjang kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kan ngemil itu bisa kapan saja. Nah, tapi kan kalau sudah waktunya sahur kita dibatasi oleh imsak dan adzan subuh.
Kemudian kalau waktunya berbuka kita dibatasi oleh nanti harus beribadah sholat tarawih misalnya atau sudah jam tidur Jam nih. tidur. Jadi tubuh sudah tidak akan merespon Merespon. untuk yang lapar dan lain sebagainya karena lebih banyak ngantuknya. Nah sehingga akan sedikit banyak akan ada perbedaan tetap. Akan ada perbedaan ketika kita berpuasa karena kesempatan ngemilnya tidak terlalu banyak gitu ya. Sehingga akhirnya cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita ini tetap bisa digunakan oleh tubuh kita untuk energi yang dikeluarkan gitu. Jadi tetap ada bedanya, sedikit banyak tetap ada bedanya daripada sehari-hari. Kemudian apakah makan gorengan boleh atau tidak? Tetap boleh, gitu tetap ya. boleh. Tetap boleh. Tentu batasannya yang termudah adalah ya tidak terlalu banyak dan tidak hanya gorengan. Sekali lagi tetap kita harus pertimbangkan. Kalau kita berbicara gorengan, tentu di sana akan banyak lemak, gitu ya. Kemudian di situ juga akan banyak karbohidratnya karena dari tepung dan lain sebagainya. Sehingga kita harus seimbangkan lagi. Kita harus punya asupan terkait dengan sayurannya seperti apa, buah-buahannya seperti apa, proteinnya seperti apa. Jadi kita harus mengukur itu. Seimbang gitu semuanya. Harus gitu menyeimbangkan ya, karena juga masa puasa ini selain kita fokus sama ibadah, juga malah jangan bikin badan sakit gitu loh. Ya. Makanya nanti Betul. ini tips yang sangat luar biasa dari Pak Malik. Ya. Dan ini saya penasaran Pak, ini mungkin menu sahur. Kalau menu buka puasa udahlah ya, ini pasti mereka sudah punya ini masing-masing nih, ada gorengan atau makanan yang tadi Bapak sebutkan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, tips menu sahur supaya energinya itu tetap terjaga seharian. Pak, ini yang kayaknya Sobat Jatim ini perlu tahu. Karena sahur itu biasanya kan malas nih. Malas terus atau bagaimana seperti itu. Nah, mungkin ada apa Pak, mungkin yang kaya serat atau bagaimana? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tubuh manusia itu tidak terlalu banyak yang berbeda ya. Apa yang asupan yang bisa kita terima dengan sehari-hari dengan berpuasa itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir harus ada pembeda ya. Misalnya biasanya 3 centong, misalnya nasi terus ditambah jadi 5 itu nggak seperti itu sebenarnya. Karena sekali lagi tubuh kita itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk secara otomatis ketika memang tidak banyak yang kita konsumsi itu akan mencari cadangan-cadangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang terpenting sekali lagi unsur-unsurnya tadi dipenuhi dulu. Nah, unsur-unsur karbohidrat model-model oatmeal, nasi merah itu akan lebih menguatkan ya kalau kita harus memilih ya. Itu lebih menguatkan, tetapi tentu tidak harus seperti itu karena kan kalau dari harga mungkin tidak semua bisa menjangkau makanan-makanan yang seperti itu. Yang terpenting adalah karbohidratnya tetap ada porsinya dari yang kita makan. Kemudian protein-protein juga bisa diperbanyak ya, jadi telur, kemudian ayam gitu ya, mau nabati maupun dari hewani. Kemudian juga sayur dan buahnya tetap ada agar metabolisme yang tidak normal dalam tanda kutip kan biasanya tubuh kita sudah terbiasa katakanlah 3 kali tetapi ini menjadi 2 kali. Akhirnya metabolisme itu kan cara tubuh menyerap makanan. Nah, itu kan berubah. Nah, agar metabolismenya tidak sepenuhnya banyak berubah, maka sayur dan buah ini menjadi penting gitu ya. Karena buah itu sumber vitamin dan tubuh manusia tidak bisa memproduksi vitamin. Nah, agar bisa mendapatkan sumber vitamin salah satunya dari buah. Ya. Kemudian sayur ini adalah serat. Serat itu membantu penyerapan di lambung sehingga serat ini harus tetap ada dalam makanan kita saat sahur agar metabolismenya bagus sehingga nanti sampai buka puasa itu bisa lebih kuat. Dan tentunya cairan gak sih, Pak? Betul. Nah, cairan ini juga ya betul. Karena kan salah satu yang berubah adalah tubuh kita kan selain tadi makanan itu juga butuh banyak hidrasi untuk cairan dalam tubuh dan tentu standarnya kan 8 gelas ya. Iya. 8 gelas setiap hari sehingga nanti yang dibuat polanya adalah 2-4-2. 2-4. Jadi ini minimal ya, minimal sehingga nanti ketika sahur minimal 2 gelas itu sudah diminum ya. Kemudian saat berbuka nanti ditambah 4 gelas, sebelum tidur nanti bisa 2 gelas lagi.
Jadi ini kan hanya untuk menjaga agar asupan cairannya cukup. Cukup. Lebih dari itu monggo silahkan. Monggo. Karena tubuh kita juga punya mekanisme ketika terlalu banyak yang masuk akan juga dikeluarkan gitu ya. Iya. Akan dikeluarkan Betul. kalau cairan. Jadi minimal 8 gelas 242 gitu. Jadi memang formasinya. kuncinya tetap pada gizi seimbang ya Pak Betul, ya. betul. Ada karbohidrat kompleks, Betul. ada protein, Betul. serat dari sayur-sayuran dan juga yang terakhir tadi cairan. Ya, betul. 242 ini Ya. adalah tips Sobat Jatim dari Pak Malik ini, mungkin Sobat Jatim bisa untuk melaksanakannya selama bulan puasa ini. Baik, Pak Malik, selama Ramadan ini tentu menjaga daya tahan tubuh ini juga sangat penting, apalagi aktivitas kita ini tetap berjalan seperti biasa. Apalagi juga yang mungkin kerja di pelayanan, lalu kerja yang bertatapan dengan orang itu membutuhkan energi, tapi kita harus dituntut untuk tetap berjalan seperti biasanya. Mengapa menjaga imunitas itu krusial selama puasa, Pak? Iya, imunitas ini kan hubungannya dengan kesakitan ya, atau istilah umumnya kita katakanlah masalah kesehatan ya. Masalah-masalah kesehatan itu muncul salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan dalam bulan Ramadan karena ada perubahan pola makan, maka kemungkinan metabolisme dan penyerapan dalam tubuh itu juga berubah. Nah, perubahan ini juga akan merubah bagaimana imunitas atau sederhananya tentara-tentara dalam tubuh bekerjanya itu juga akan berubah. Nah, sehingga ini perlu kita jaga bersama. Dan imunitas itu selain dari masuk asupan makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita, itu juga salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya pikiran kita. Sehingga kesehatan pikiran, kesehatan jiwa itu juga menjadi hal yang penting. Hal yang penting juga. Nah, dan alhamdulillah ya, syukurnya juga dalam bulan Ramadan selain kita dituntut tidak makan dan tidak minum, menjaga hawa nafsu, tapi juga dituntut untuk memperbanyak ibadah. Dan disadari atau tidak, beribadah itu menjadi salah satu cara untuk kita menjaga agar kita tidak terlalu stres, agar kita menjaga kesehatan jiwa kita tetap terjaga. Jadi itu. Sehingga nanti gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, sehingga nanti kesehatan jiwa kita tetap terjaga. Itu yang pertama untuk imunitas. Yang kedua tadi untuk asupan makan. Dan kalau memang memungkinkan dan dibutuhkan, monggo nggak apa-apa, silahkan ada suplemen-suplemen vitamin itu diperbolehkan konsumsi juga. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik. Jadi bukan berarti bukan berarti ketika bulan Ramadan itu, dan bukan berarti juga ketika ada istilah bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala, bukan berarti tidur sepanjang hari terus. tidur terus, karena imunitas itu kuncinya adalah 3 hal ini. Pikiran kita sehat, asupannya bagus ya, sehat, bergizi seimbang, sama aktivitasnya tetap jalan. Nah, karena metabolisme tubuh itu juga ditentukan oleh aktivitas yang kita kerjakan. Dan aktivitas itu jangan hanya dipandang olahraga ya, tapi ada daily activity ya. Daily activity itu ya selain kita bekerja, ada aktivitas harian yang paling tidak sehari kita laksanakan 30 menit. Menyapu, ngepel, atau kalau punya kebiasaan bawa mobil setiap hari mencuci mobil gitu dan lain sebagainya, itu tetap harus dijalankan, kemudian ada aktivitas yang terukur teratur. Itu tadi yang olahraga ya. Jadi main bulu tangkis, main voli, itu nggak apa-apa, tetap dilakukan dalam bulan Ramadan karena standarnya setidaknya dalam 1 minggu ada 150 menit yang harus dilakukan untuk itu. Nah, itu yang harus dilakukan tetap 3 hal ini untuk menjaga imunitas. Jadi pikiran kita sehat, tidak stres, kemudian asupannya gizi seimbang dan sehat, kemudian yang terakhir aktivitas fisik tetap dijalankan. Berarti nggak ada alasan buat malas-malasan. Betul. Bulan puasa ini ya, walaupun memang katanya kalau tidur itu banyak pahala, tapi memang harus ini diperhatikan 3 hal ini tadi. Jadi bukan hanya soal makan, tapi juga tetap menjaga kewarasan jiwa dan juga aktivitas fisik ini ya Pak ya. Yes, ya. Baik, Bapak tadi menyinggung soal olahraga. Ini pasti banyak orang yang tanya ini, apakah boleh nggak sih kayak kita berolahraga saat puasa, lagi hype juga di sosial media ini kayak ngabuburit itu dibikin ngabuburan, kita lari seperti itu, atau aktivitas olahraga yang lain seperti pedal, badminton, tenis seperti itu. Menurut
Pak Malik aktivitas sebelum buka puasa atau ngabuburit dilakukan hal-hal olahraga seperti itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya tidak ada aturan khusus kapan waktu yang baik olahraga saat puasa. Mhm. Ya. Kalaupun mau dilakukan Pak Malik mau melakukan pagi hari monggo silahkan gitu ya. Yang terpenting kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita gitu ya. Tetapi yang perlu dijaga adalah yang disarankan oleh kami karena kebugaran setiap orang itu juga berbeda Mas Beda-beda, Pandi. iya. Ada yang memang kuat walaupun saat puasa kuat banget, ada yang enggak. Tetapi saran kita maka olahraganya tetap intensitasnya itu dipilih yang ringan Ringan. atau maksimal sedang. Nah, sehingga saran kami olahraga itu sebaiknya itu dilakukan sebelum berbuka itu yang ringan. Atau mau setelah berbuka tapi dengan space waktu setidaknya 1-2 jam setelah berbuka. Supaya turun dulu lah Nah ya istilah sederhananya turun Iya, dulu ya. Nggak langsung digas kayak gitu. Betul. Iya. Itu boleh sampai intensitasnya yang ringan. Boleh. Jadi kalau saran kami dihindarilah yang sifatnya Yang terlalu berat ya, Hmm. Pak, ya. Kalau sekarang hype running ya 5 kilo lah. 5 aja lah Isi ya. running lah, isi Iya. run aja lah. Jangan sampai maraton, nggak ya. perlu maraton gitu ya. Ngabuburit ya 42 kilo. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian durasinya maksimal kalau kita sarankan sih maksimal di 60 menit saja. 60 menit aja. Ya, jadi 30 sampai 60 menit saja. Walaupun Pak Malik saya kuat sampai 2 jam, kita sarankan jangan gitu ya, karena memang ada perubahan dari tubuh Pak, ya. kita agar nanti juga penyesuaiannya tidak terlalu mengagetkan juga, artinya sehingga itu 30 sampai 60 menit saja gitu ya. Silahkan pilihannya seperti itu. Mau sebelum berbuka Atau pilih yang setelah. ringan. Kalau setelah tapi ada 1 sampai 2 jam setelah berbuka boleh sampai yang sedang. Sedang aja. Jangan sampai yang berat aja gitu ya. Gitu. 30 sampai 60 menit 30 Ini sampai tips 60 dari menit. Pak Malik. Boleh milih sebelum berbuka atau setelah berbuka tapi Yes. ada jeda waktu supaya nggak kaget perutnya gitulah enaknya ya Pak ya. Dan memang kita harus menyesuaikan olahraga ringan selama Ramadan ini supaya agar tetap aman dan bermanfaat ya Pak ya. Iya, Tentunya betul. Baik, dan satu hal Pak yang sering luput ini adalah soal stres tadi yang tadi Bapak sempat omongin di 3 hal yang menjaga imunitas tadi. Seberapa besar peran manajemen stres dalam menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa ini Pak? Iya, manajemen stres ini menjadi salah satu kunci dalam imunitas tadi ya, yang saya sampaikan. Dalam momentum puasa ini, dalam momentum Ramadan puasa ini, tentu karena ada banyak perubahan pola ya. Jadi bahkan banyak istilah orang-orang kan kalau nggak makan itu nggak bisa mikir, ya. Kemudian juga kalau ada juga istilah ketika kurang istirahat itu juga nggak bisa mikir, nggak bisa fokus, uring-uringan gitu ya, sering marah, bad mood ya, kayak gitu. Nah, itu kayaknya terjadi di Gen Z saat ini Pak. Betul. Nah itulah yang mengakibatkan bahwa di bulan Ramadan ini cenderungan untuk stres itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, karena pola tidurnya berubah, pola makannya berubah, akhirnya tingkat untuk bisa menjadi stres itu lebih tinggi, sehingga memang salah satu yang selain tadi yang saya sampaikan bahwa tingkat stres ini juga bisa mempengaruhi imunitas tubuh ya, salah satunya juga itu tadi, maka menjadi sangat krusial selama bulan Ramadan ini kita harus menjaga juga bagaimana kesehatan jiwa kita gitu ya. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya momentum Ramadan ini selain memang meningkatkan stres, tetapi di sisi lain itu juga disiapkan hal-hal yang bisa justru menurunkan stres. Kayak detox berarti ya Pak ya? Betul, menurunkan stres salah satunya tadi berbanyak ibadah. Itu kan tentu sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, itu hubungannya juga dengan kesehatan jiwa. Belum lagi nanti kalau pedagang-pedagang kan terkadang bulan Ramadan ini juga
perputaran ekonomi itu juga menjadi hal yang signifikan naiknya ya, Mas Fandi ya. Sehingga ketika ekonomi naik itu tentu stres juga bisa berkurang kan. Betul. Tentu bisa berkurang. Belum lagi kalau kita seperti kita ASN, nanti kita kan mengharap-harap nih THR Iya, datang. betul, iya. Itu juga akan mengurangi stres. Mengurangi Mungkin stres, untuk ibu-ibu juga ini UMKM juga betul, ya, Pak, ya betul. Itu kan perputaran ekonomi akan meningkat. Ibu-ibu juga ini waktunya belanja kan. Ini juga bisa mengurangi stres. Artinya ada pasar murah juga kan. Betul, ya. Jatim ada pasar murah. betul. Itu bisa menurunkan stres. Betul. Ya, sehingga memang di satu sisi kenapa menjaga stres di bulan Ramadan ini penting karena ada perubahan di pola sehari-hari hidup kita sehari-hari itu bisa cenderung meningkatkan stres. Tapi di sisi lain justru ada banyak hal-hal yang bisa menurunkan stres sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk bisa menjaga kesehatan jiwa kita gitu. Artinya Ramadan ini justru bisa menjadi momen detoksifikasi Betul. dalam diri, bukan hanya soal fisik tetapi juga mental. Betul ya Pak Malik. Ya, betul. Baik Pak Malik, sekarang kita masuk ke segmen yang juga sangat penting ini, khususnya bagi ASN dan para pekerja. Ramadan seringkali kan tadi Bapak merubah ritme harian, jam tidur berkurang, makan dan minum juga udah disesuaikan seperti itu, energi naik turun seperti itu. Pak Malik, bagaimana ASN bisa menjaga fokus dan produktivitas kerja meski ritme ini berubah, Pak? Iya, kalau dari saya yang pertama tentu kita harus tetap menjaga ya saat sahur itu harus kita jaga bagaimana pola makan yang kita konsumsi. Kemudian tadi stresnya sudah dijaga, tetapi yang terpenting juga kita memahami dan manusiawi ketika bulan Ramadan ini justru paling kuat dan paling freshnya itu kan di pagi ya. Sehingga kita sudah mulai petakan pekerjaan-pekerjaan mana yang memang membutuhkan energi yang banyak, itu kerjakan dulu di pagi hari. Ya, sehingga nanti setelah jam istirahat kita tinggal pilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Pekerjaan yang lebih ringan. Itu juga menjadi penting. Dan kemudian tadi saya sedikit menyinggung power nap, maka salah satu yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas adalah teman-teman ASN ketika jam istirahat itu manfaatkan benar untuk beristirahat tadi karena kan untuk tidur siang itu kan tidak butuh panjang ya. Betul. Sebenarnya 15 sampai 20 menit udah berkualitas banget itu. Yang penting kita benar-benar istirahat, benar-benar tidak melakukan aktivitas, istirahat, tidur di sana. Nah, itu nanti sudah bisa mengembalikan energi kita. Sehingga itu. Dan tentu juga jam kerja juga berpengaruh ya. Jam kerja berpengaruh dan untungnya sudah kalau kita di ASN mudah-mudahan juga di perusahaan-perusahaan atau swasta yang lain juga disesuaikan bagaimana jam kerja agar produktivitasnya tetap bisa terjaga dan tetap ada space untuk istirahat. Space untuk istirahat dan untuk diri sendiri masing-masing itu tadi. Silahkan mulai petakan pekerjaan-pekerjaan mana yang membutuhkan energi yang banyak. Silahkan digeser di pagi hari, termasuk meeting dan lain sebagainya kalau bisa di pagi hari. Baru nanti yang lebih ringan lagi baru kita laksanakan dikerjakan di siang hari. Itu mungkin. Sepakat Pak Malik untuk di jam istirahat itu dimanfaatkan untuk istirahat, jangan lihat scroll TikTok itu mendingan dibikin itu ya Pak ya. Mungkin itu menjadi sebuah tips praktis untuk menghindari ngantuk di jam kerja ya Pak ya. Mungkin setelah istirahat kan atau menjelang sore seperti itu ya Pak. Betul Kita bisa memanfaatkan di jam istirahat. Betul ya. Baik. Nggak perlu lama-lama ya Pak ya, cuma nggak perlu 15 sampai 20 menit itu udah cukup. Langsung seger ya gitu. Biasanya juga saya gitu Pak. Tidur di meja 10 menit gitu wah langsung seger lagi. Baik. Selain itu juga tadi Pak Malik menyinggung tentang penyesuaian jam kerja itu juga berpengaruh ya Bapak ya selama bulan Ramadan ini. Jadi karena perubahan jam tidur maka juga akan berpengaruh pada aktivitas yang optimal, durasi optimal aktivitas kita gitu ya. Sehingga penyesuaian jam kerja ini juga harus menjadi hal yang penting terutama untuk para pemangku kebijakan ya. Tentu ini yang punya kewenangan. Kalau kita di ASN sudah cukup diatur secara nasional ya jam masuk dan jam pulangnya sudah cukup itu sudah cukup untuk di bulan puasa ini
bisa meningkatkan produktivitas. Dan mungkin untuk yang perusahaan-perusahaan dan swasta silahkan juga bisa menyesuaikan. Yang terpenting dalam 1 minggu tidak mengurangi jumlah totalnya, tetapi tinggal hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, dan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan, termasuk bos-bos di perusahaan-perusahaan gitu ya. Betul. Jadi kebijakan jam ya Pak ya. Betul. Baik. Menarik sekali Pak, jadi Ramadan ini bukan alasan untuk menurunkan performa, justru bisa menjadi momentum meningkatkan kualitas kerja dan keteladanan waktu bekerja seperti betul. itu. Baik, Pak Malik, kita tadi udah bahas bagaimana kita menyiapkan diri selama bulan puasa ini supaya kesehatan kita tetap terjaga, imunitas tetap terjaga. Nah, waktu Lebaran nanti, apa yang sudah dipersiapkan oleh Dinkes Jatim Bapak? Kalau dulu podcast yang tahun lalu ada posko-posko kesehatan. Nah, mungkin Pak Malik ini ada sesuatu yang baru atau apa mungkin bisa dijelaskan Bapak? Iya, selama Ramadan sampai nanti Lebaran tentu fokus kita bagaimana kita memberikan tips-tips bagaimana berpuasa yang sehat, bagaimana pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang sehat, ya tentu itu terus kita lakukan melalui edukasi ke edukasi, baik itu melalui media sosial termasuk juga karena kan kita punya kekuatan sampai di tingkat puskesmas ya. Di puskesmas juga kita punya teman-teman yang bertugas untuk melakukan edukasi, di situ juga banyak dilakukan. Nah, nanti di Lebaran, dan Lebaran itu kan identik dengan mudik ya Mas Fandi. Betul. Nah, dan mudik ini juga bisa menjadi salah satu concern kita, di mana selama nanti Lebaran dan arus mudik balik itu kita juga menyiapkan posko-posko. Jadi sebagaimana nanti kalau titik-titiknya nanti sesuai dengan titik-titik yang sudah disiapkan oleh Polri maupun Dishub ya. Nanti pasti di setiap titik itu nanti kita akan ada posko kesehatan. Posko kesehatan itu yang pertama memang untuk menjaga kedaruratan kesehatan. Kan tidak bisa dipungkiri masih dalam masa puasa kan Pak ya. Nyetir berapa jam itu kan pasti. Nanti saya juga minta tips ya Pak ya, bagaimana supaya para pemudik ini nanti tetap menjaga kesehatannya. Ya. Jadi menjaga kedaruratan, entah nanti kecelakaan, kemudian sakit di tengah jalan atau apapun. Kemudian di situ juga fungsinya untuk edukasi. Jadi silakan manfaatkan posko, misalkan ingin tanya-tanya terkait seputar kesehatan atau tiba-tiba di tengah jalan ngerasa sakit perut, tiba-tiba ngerasa sesak, itu langsung bisa ke posko. Kemudian juga selain edukasi konseling, di situ juga kita memberikan pelayanan namanya pelayanan kesehatan tradisional. Jadi acupressure ya, atau istilah sederhananya pijet-pijet ya, itu acupressure kita siapkan di sana. Termasuk juga kita siapkan ramuan-ramuan herbal, jamu-jamu, itu juga kita siapkan di posko-posko itu. Itu di rest area gitu biasanya ya? Titiknya kita menyesuaikan, kita belum dapat titik dari teman-teman. Tapi nanti pasti diupdate ya? Ya, nanti pasti update, tapi yang pasti di setiap rest area itu akan ada posko kesehatan. Ya. Yang kolaborasi dengan Polri juga ya biasanya. Teman-teman di Polri ya. Nah ini tadi Pak tips untuk supaya pemudik itu nanti waktu mudik kan pasti berjam-jam seperti itu di tol juga lama. Iya, satu tentu jaga kondisi kendaraan ya. Jaga kondisi kendaraan, silahkan kendaraan-kendaraan yang kita gunakan itu silahkan pastikan keamanan dan kenyamanannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenali diri ya. Kenali diri itu artinya kalau memang kita punya sakit-sakit spesifik, itu tentu obatnya disiapkan. Ya. Atau tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang sesuai dengan penyakit-penyakit spesifik yang kita derita itu juga kita harus waspadai. Nah, kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah mengemudi itu tentu pakai kaidah-kaidah mengemudi yang aman ya. Jadi rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan, sabuk pengaman, helm, jaket, itu semua harus clear, sudah disiapkan, digunakan. Kemudian yang terpenting juga adalah diingat-ingat setiap 1 atau 2 jam itu upayakan berhenti. Kemudian saat berhenti
Tentu kalau saran kami berhenti itu bukan untuk merokok ya. Iya, iya betul. Apalagi minum kan masih puasa Pak. Ya. Kalau mudik nanti berhenti minum lupa. Masih puasa. Oke, jadi berhenti silakan peregangan. Iya. Peregangan itu melemaskan tangan, kaki gitu ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum nanti untuk kembali melanjutkan. Itu juga bisa mengurangi kantuk, kelelahan, termasuk masalah-masalah kesehatan yang lain. Jadi itu ya yang disiapkan. Kendaraannya, obat-obatan atau kondisi diri itu dikenali, kemudian keamanan di jalan ya, helm, sabuk pengaman gitu ya, rambu-rambu lalu lintas semuanya. Dan yang terakhir, upayakan selalu menyempatkan diri untuk berhenti. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kadang kan pikiran, karena saya juga mudik nih Mas Pandi ya. Oh iya. Setiap tahun itu mudik, jadi biasanya kan kita kalau ketika lagi nyetir itu selalu inginnya dikit lagi Cepet nyampe. sedikit lagi gitu ya, dikit lagi. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau sudah maksimal 2 jam, minggir saja 10 sampai 15 menit peregangan, keluar dari mobil, menghirup udara yang di luar mobil, untuk nanti kita kembali melanjutkan perjalanan gitu. Yang penting tadi melihat kapasitas dirinya nih. Ya. Aku bisa nggak kalau dengan kondisi kesehatan seperti ini, kalau misalnya udah lagi pusing atau udah nggak enak, udah berhenti istirahat seperti yang Pak Malik. Iya. Karena setiap orang itu kan juga berbeda-beda. Ada yang sakit ambeien misalnya. Nah, itu bisa intensitas berhentinya bisa lebih banyak lagi. Jalan-jalan dulu seperti itu. Baik. Pak Malik, sebelum kita akhiri ada beberapa refleksi penting nih Pak. Siap. Menurut Pak Malik, apa kebiasaan sehat yang bisa kita bawa dari Ramadan ini ke bulan-bulan berikutnya? Mungkin bisa jadi kebiasaan baik di selain Ramadan seperti itu. Iya. Kesehatan itu tetap ya, kuncinya adalah 3 tadi ya. 1, kesehatan jiwa, maka kebiasaan beribadah yang banyak, kemudian apapun kegiatan aktivitas-aktivitas yang berpahala, aktivitas-aktivitas spiritual itu tetap bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Selain memang itu ajaran, tetapi itu juga menjadi kunci penting untuk kita menjaga kesehatan jiwa. Kemudian pola makan ya, disadari atau tidak, walaupun dari 3 kali menjadi 2 kali, tetapi itu kan menjadi teratur. Yang biasanya sehari-hari kita 3 kali benar, tapi kan nggak teratur. Ya pagi kadang kesiangan, siang kadang kesorean, malam banget. Nah, sehingga pola mengatur waktu yang baik itu juga harus dibiasakan setelah Ramadan. Jadi sahur dan berbuka itu kan kita dipaksa untuk makan teratur sesuai dengan jamnya. Nah, maka nanti kalaupun kita tetap memilih untuk 3 kali, maka tetap sarapan ya jam sarapan, ya makan siang ya jam makan siang, makan malam jam makan malam. Nah, itu yang bisa kita biasakan ambil dari kebiasaan di Ramadan ini. Jadi kedisiplinan menata waktu itu bisa diambil. Aktivitas spiritual itu bisa diambil untuk menjaga agar tidak stres itu. Baik. Jadi memang ini Ramadan ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pola hidup jangka panjang. Betul. Baik. Pak, terakhir kami persilahkan untuk closing statement. Bapak mungkin ada tips-tips untuk Sobat Jatim atau ajakan untuk Sobat Jatim, monggo silakan. Iya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa bulan Ramadan ini disadari atau tidak, tiba-tiba kita itu menjadi sangat perhatian dengan yang namanya kata sehat, Mas Pandi. Jadi sehat itu menjadi hal yang biasanya dilupakan, maka yang ingin saya sampaikan, tetap selalu ingat bahwa kesehatan itu menjadi hal yang penting. Dan untuk menjaga kesehatan tadi 3 hal yang terpenting adalah menjaga kesehatan jiwanya. Menjaga pola makan, jadi asupan yang gizi berimbangnya itu tetap sesuai dengan asupan ya yang baik. Kemudian yang ketiga adalah selalu lakukan aktivitas fisik. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Jadi tidak ada alasan ketika berubah pola makan, pola tidur, kemudian akan merubah aktivitas kita, tidak ya. Betul. Jadi aktivitas tetap dijalankan, produktif tetap harus dengan berbagai strategi tadi. Ini juga harus dijalankan agar puasa kita tidak hanya
menjadikan kita lebih beriman, bertakwa, tetapi juga menjadikan kita lebih sehat akhirnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Malik atas insight Sama-sama, yang sangat Mas bermanfaat Fandi. hari ini Ya. dan terima kasih sudah berkunjung di podcast Dinas Kominfo Jatim Pak Malik. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak Malik. Baik, insya Allah. Ya, Sobat Jatim, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa menjaga kesehatan selama bulan Ramadan bukan hanya soal kuat untuk menahan lapar dan haus, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur pola makan, menjaga imunitas, mengelola stres, dan tadi yang disampaikan Pak Malik tetap produktif seperti itu. Dan Ramadan adalah sebuah momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk membangun kebiasaan sehat, dan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus pekerjaan kita sehari-hari. Semoga Sobat Jatim Ramadan di tahun ini membawa kesehatan, keberkahan, produktivitas yang lebih baik untuk kita semuanya. Baik, saya Yohanes Fandi, Pak Malik dan seluruh kru Dinas Kominfo pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya.